Nah, ini dia yang kita alami teman-teman ketika menanam cabai di akhir tahun bulan November Desember ini curah hujannya sangat tinggi. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Yuk kita simak berikut ini. Memang banyak masalah ketika kita menanam tanaman yang tidak butuh banyak air, kemudian di musim penghujan ini air sangat melimpah karena curah hujannya sangat tinggi dan melebihi 2 jam setiap harinya. Bahkan hujan dari malam sampai pagi pun bisa terjadi ketika musim seperti ini. Nah, kondisi seperti ini memang bagi para petani ini sedikit tidak menguntungkan, meskipun hujan ini adalah sebuah berkah yang sangat berlimpah ya bagi para petani. Ketika air hujan ini sangat berlebihan, itu juga tidak baik untuk pada beberapa jenis tanaman. Kali ini saya mempersiapkan kapur dolomit ya, yang saya campur dengan asam humat. Ini karena memang tanaman cabai saya yang berada di kebun ini setelah diguyur hujan selama 1 minggu, dan bahkan hari Sabtu kemarin itu dari jam 11 malam sampai reda pukul 9 pagi itu hampir banjir dan hampir tenggelam semuanya. Bahkan tanaman cabai saya itu sedikit layu. Nah, setelah hujan itu, ini yang menjadi kurang baik karena panas dan tidak pernah hujan juga selama 5 hari. Cuaca ekstrim yang seperti inilah yang membuat tanaman cabai memang banyak masalah. Pada tanaman saya ini terlihat beberapa tanaman cabai sudah mulai layu, bukan karena kurang air tapi karena kelebihan air. Dan setelah kelebihan terkena panas yang sangat luar biasa, ini membuat beberapa tanaman cabai itu ada yang layu, bahkan menggugurkan daunnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memanfaatkan ini ya, menambahkan dosis untuk kapur dolomit sebagai penetral pH tanah. Kapur dolomit yang kaya akan kandungan kalsium dan magnesium ini jelas ya berfungsi meningkatkan pH dan menetralisir kadar keasaman tanah. Tidak sampai di situ, manfaat kapur dolomit ternyata banyak. Ini untuk yang paling utama jelas meningkatkan pH tanah ya. Karena memang kondisi seperti ini hujan yang berlebihan dan memang karakteristik tanah yang ada pada lahan saya ini asam, sehingga perlu penambahan kapur dolomit. Meskipun pada pemberian pupuk dasar kemarin sudah saya berikan kapur dolomit. Kemudian dapat menetralisir senyawa beracun yang ada pada tanah. Ini juga bisa pengaruh dari air hujan juga ya teman-teman. Nah, memperbanyak unsur hara ini juga biasanya ketika tanaman tergenang air. Kalau kita pakai kapur dolomit, ini akar masih bisa berkembang dan bisa bernafas ya. Nah, itu dia sedikit manfaat kapur dolomit. Nah, ini tanamannya. Ini kondisi sampai saat ini setelah diguyur hujan lebat selama 1 minggu dengan intensitas lebih dari 2 jam. Kemudian mulai setelah itu sampai hari ini sudah hampir 5 hari ya, ini tidak pernah hujan dan cuacanya panas. Nah, kondisi tanamnya cabai saya seperti ini ya teman-teman. Jadi kemarin yang layu-layu kini mulai sudah sedikit segar lagi ya ini tanaman. Nah, contohnya seperti ini mulai segar lagi ya. Nah, pada kondisi ini saya sempatkan untuk menambahkan kapur dolomit agar ketika hujan datang lagi ini nanti pertumbuhan akarnya akan lebih baik lagi. Ini juga
daun, mulai banyak diserang beberapa jenis kutu ya. Ini mulai keriting, bahkan sampai ada yang karat ya. Ini bisa kita lihat, ini waktunya pemberian fungisida, tapi masih belum saya berikan ya teman-teman. Ini menunggu selesai terlebih dahulu. Ini saya beri dolomit dengan takaran yang cukup banyak, langsung kita berikan pada tanaman. Ini tidak ada pengaruhnya ya teman-teman, jadi ini tidak mempengaruhi ketika terkena pohonnya, jadi aman-aman saja. Nah, ini dia nanti ketika tanaman sudah mulai layu lagi, waktu kebanyakan air, mungkin kita bisa tambahkan lagi dengan kapur dolomit ini ya teman-teman. Selagi kita tidak telat memberikannya, tanaman insya Allah masih akan tetap hidup dan masih kuat. Oke, jadi kalau terkena padang seperti ini tidak ada masalah, dan ini tidak kita masukkan pada dalam tanah atau ditanam ya, tapi kita taburkan di atasnya sendiri. Ini nanti ketika hujan datang, itu akan masuk dengan sendirinya. Nah, kapur dolomit ini juga karena bisa menetralkan unsur aluminium ya teman-teman, biasanya yang terbawa oleh air hujan campuran yang bisa meracuni tanaman, sehingga kapur dolomit ini cukup penting dan cukup efektif ketika musim hujan seperti ini. Ini usia 40 harian ya, karena saya tanam dulu di akhir September, sekarang memasuki minggu ketiga bulan November ya. Ini waktu pembuatan video saya. Nah, kondisi seperti ini waktunya memberi fungisida ya teman-teman. Saya biasanya hanya menggunakan antrakol. Fungisida antrakol ini yang saya gunakan hanya untuk menjaga ya teman-teman, menjaga daun dari beberapa bakteri yang menempel ya, atau jamur-jamur yang menempel. Ini sangat cocok memang, karena kalau intensitas hujan tinggi itu pasti yang kita butuhkan adalah fungisida. Dan untuk keritingnya ini mungkin kita bisa campurkan dengan insektisida ya teman-teman. Kalau insektisida saya tidak memakai yang aneh-aneh, saya hanya menggunakan regen itu ya, 50 SC itu biasanya yang saya gunakan. Nah, memang inilah tantangan ketika menanam cabai di musim kemarau ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kapur dolomit ini. Terima kasih.